Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Mario Hadad. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis information system. Nah, di sini kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu bisnis information system. Nah, apa saja sih bisnis information system itu? Nah, di Business Information System ini kita masuk ke pengertiannya dulu di Business Information System ini. Jadi, Business Information System ini artinya adalah sistem informasi bisnis ini mewakili sistem pengendalian dan proses yang digunakan bisnis untuk menganalisis informasi yang diperlukan untuk mengelola bisnis secara efektif. Pengendalian dan prosedur ini dapat mencakup sistem akuntansi. Lalu kita akan masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu tujuan dari BIS atau Business Information System sendiri. Nah, tujuan dari Business Information System sendiri adalah yang pertama adalah penggunaan sistem informasi ini memudahkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perusahaan. Nah, yang kedua itu manajemen mampu meninjau seluruh praktik dan norma yang ada saat ini untuk merumuskan taktik dan norma baru untuk masa depan. Nah, yang ketiga, tujuan dari Business Information System sendiri itu adalah sistem informasi ini digunakan di seluruh bidang dan fungsi bisnis juga. Nah, yang keempat, manajemen mampu mengendalikan orang-orang dan prosesnya dengan lebih baik serta mencapai tujuan organisasi. Nah, standar operating prosedur. Nah, di sini kita masuk ke standar operating prosedur. Nah, prosedur operasi standar ya, lebih tepatnya. Nah, prosedur operasi standar sendiri terdiri dari tiga di Business Information System sendiri, yaitu ada sistem informasi, mentabulasi, dan mencatat semua proses penting dan pengendalian internal organisasi. Yang kedua ada prosedur operasi standar untuk semua proses ditentukan oleh sistem informasi itu sendiri. Dan yang ketiga ada keseragaman dalam pekerjaan dan penetapan akuntabilitas dan wewenang menjadi lebih mudah dalam menggunakan sistem informasi. Lalu masuk ke yang keempat, yaitu analyzing option. Di sini untuk analyzing optionnya, nah di sini kita masuk yang pertama, yaitu information system itu mengefisiensi dan intelijen dari segi pengambilan keputusan. Nah, yang kedua yaitu kita menggunakan evaluasi sistem dan manajer untuk mengevaluasi dari segi metode yang digunakan di sistem informasinya. Dan ketiga itu adalah cost involved atau cost yang digunakan, yaitu waktu untuk berkompetensi dan resource yang digunakan itu semua adalah untuk mengkonsentrasikan untuk memilih metode yang tepat yang akan digunakan di akhir nanti. Lalu untuk elektronik commerce dan apa yang digunakan, nah elektronik e-commerce-nya atau pemasaran digitalnya kita masuk ke 4 bagian, yaitu business to business atau pasar B2B, business to consumer atau B2C, consumer to consumer atau C2C, dan e-government atau electronic government atau pemerintahan, pasar pemerintahan. Nah, di sini kita dapat kalian lihat sendiri, ini adalah multi stage model untuk e-commerce-nya. Di sini ada pembeli. Nah, di sini juga ada search and identification, ada selection and negotiation, ada untuk purchasing atau pembayaran, product dan service delivery, ada after sales service-nya juga. Nah, di sini ada traditional delivery-nya juga dari product and service delivery-nya ke pembelinya. Lalu elektronik dan mobile commerce application yang kita gunakan ini bisa melalui cybermail, electronic exchange, market segmentation dari segi segmentasi pasarnya, investasi dan finance-nya, mobile banking atau butik digital. Dan untuk segi pemasarannya kita bisa membandingkan harga dan kita bisa menggunakan kupon atau diskon-diskon yang ada. Kita juga bisa melakukan marketing dan kita bisa menggunakan manufacturing juga. Lalu kita akan masuk ke keuntungan dan ancaman terhadap E dan M e-commerce atau elektronik dan mobile commerce. Nah, di sini keuntungannya itu yang pertama kita bisa mengurangi biaya. Jadi e-commerce ini menurut saya lebih efektif ya, karena di sini kita bisa mengurangi biaya yang sebelumnya semulanya kita itu sewa toko atau ngontrak toko itu kan butuh biaya yang besar. Jadi di sini mengurangi biaya sangat besar untuk menyewa suatu tempat atau kontrak suatu tempat ya untuk proses bisnis. Yang kedua itu mempercepat arus barang dan informasi. Jadi di sini sistem informasi bisnis terhadap e-commerce ini sangat cepat ya. Arus barang masuk, barang keluar, dan informasinya tuh dicatat secara cepat.
Yang ketiga ada tingkatan akurasi. Di sini e-commerce dan m-commerce ini meningkatkan akurasi. Jadi semula yang dicatat manual itu sering hilang atau sering eh, rusak dan informasinya. Nah, di sini akurasinya meningkat dan biasanya pencatatannya ada human error ya. Manusia ini ya ada human errornya. Jadi di sini e-commerce ini mencatat tingkat akurasi yang sangat tinggi ya daripada human itu sendiri. Yang keempat ada meningkatkan layanan pelanggan. Nah, di sini dengan e-commerce ini kita bisa ningkatin pelayanan pelanggan. Jadi kita tahu feedback dari pelanggan yang kita layani itu dari e-commerce sendiri itu ada dan kita bisa lihat secara mudah ya. Nggak perlu kita sebar-sebar eh, jaras-jaras secara manual, itu tidak perlu ya untuk feedback. Jadi semuanya sudah ada di e-commerce ya. Lalu dari segi ancaman, yaitu keamanan di sini pasti ya tidak ada yang namanya cyber, itu nggak ada namanya security yang aman tuh nggak ada. Dipastikan aja aman e-commerce itu dengan cara verifikasi 2 kali atau yang lain sebagainya. Nah di sini juga ada uh, thief intellectual property, jadi ada dari kekayaan intelektual ini juga ada untuk pencuriannya di sini. Ini yang bisnis properti ya menurut saya. Yang ketiga ada penipuan atau phishing. Nah, di sini sering sekali e-commerce ini melakukan phishing atau penipuan terhadap barang yang dijual. Itu juga ancaman nih dari e-commerce. Lalu yang keempat ada pelanggaran terhadap privasi konsumen. Jadi konsumen privasinya tidak dijaga. Itu juga bisa jadi ancaman dari e-commerce sendiri. Yang kelima itu kurangnya akses internet. Jadi mungkin di daerah-daerah terpencil di sudut-sudut negara itu mungkin akses internetnya belum menyebar luas ya. Yang keenam itu ada yuridikasi hukum. Di sini ini masuknya ke ranah hukum. Yang ketujuh ada perpajakan atau pajak yang ditanggung di e-commerce tersebut. Lalu strategik untuk sukses di e-commerce. Nah, di sini untuk strategik untuk e-commerce dan mobile commerce yang sukses itu kita bisa mendefinisikan fungsi website yang kita gunakan untuk uh, menjalankan e-commerce tersebut ya, dengan cara membangun situs web yang bagus ya. Kita build traffic, kita kan bangun traffic di websitenya itu kita bangun secara berkala dari awal itu sehingga bisnis atau e-commerce yang kita jalankan ini berhasil, dan kita akan memelihara dan meningkatkan situs web dengan cara seperti maintain dan improve, atau kita bisa desain web secara advance ya, biar pelanggan menarik pelanggan secara luas agar dia mau berbelanja di e-commerce kita. Nah, mungkin itu saja bisa saya sampaikan di materi bisnis information system ini. Maka saya sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.